Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Kami undang siswa-siswi kami untuk berdiri. Siap, posisi siap ya? Garuda Pancasila. 3, ya. Garuda Pancasila. Yaitu kegiatan pembiasaan literasi. Nah, Ibu dulu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kegiatan literasi. Kegiatan literasi adalah aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mendengar, membaca, menulis, berbicara, dan informatif secara efektif. Nah, tujuan kita untuk melakukan kegiatan literasi ini yaitu meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Itu salah satu tujuan kita dalam melakukan kegiatan literasi. Dan tujuan yang kedua yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Nah, contoh-contoh kegiatan literasi ini seperti salah satunya membaca bersama. Nah, kegiatan ini bisa kita membaca dengan teman-teman sejawat kita, bisa juga membaca dengan barengan dengan bapak ibu guru juga, dan di gedung perpustakaan. Mungkin di sini ada gedung perpustakaan kan? Nah, itu contoh kegiatan literasi. Contoh yang lainnya juga adalah menulis kreatif. Nah, ini juga kegiatan yang mengekspresikan ide atau gagasan melalui imajinasi mereka melalui tulisan. Seperti contoh-contohnya seperti kita menulis puisi, pantun, atau jenis-jenis karya tulis lainnya. Nah, itulah arti dari kegiatan literasi ini, tujuan serta contoh-contohnya. Nah, untuk itu, Ibu dulu memberikan contoh tentang benda. Benda ya, ini adalah termasuk benda, namanya ini adalah tas. Nah, siapa dulu yang tahu tas ini fungsinya apa? Silakan berdiri. Fungsi tas adalah menyimpan buku dan lain-lain. Iya, fungsi tas ini silakan duduk untuk menyimpan buku atau tempat untuk membawa barang-barang buku. Nah, seperti juga kepada siswa-siswi kami, kan kalian juga membawa tas kami sekolah, jadi itu adalah tempat-tempat untuk menyimpan buku. Nah, selanjutnya silakan buka
kegiatan membaca. Kita akan melakukan kegiatan membaca. Nah, sebelum saya suruh anak-anak kami untuk membaca materi yang sudah saya kumpulkan tadi, saya sudah kasih untuk bacaan tes. Jadi kita akan melakukan kegiatan membaca ini ada dua, membaca nyaring dan membaca senyap. Membaca nyaring itu adalah kegiatan yang dilakukan mengeluarkan suara. Contohnya, kita membaca dengan mengeluarkan suara. Yang satunya membaca dalam hati. Itu artinya membaca dalam hati itu tanpa mengeluarkan suara. Oke, tadi ibu sudah bagikan ini kan? Ini adalah cerita bacaan. Nah, untuk itu saya suruh siswa-siswi kami dengan kita melakukan kegiatan membaca dalam hati selama 2-5 menit. Dengan judul, silakan buka judulnya. Terima kasih Suster Komala. Ada di sebelahnya. Nah, kalian membaca dalam hati cerita Terima kasih Suster Komala 2-5 menit dan isi bacaan teks tersebut kalian amati. Silakan. Pertanyaan yang pertama, berapa hari dia dirawat di rumah sakit? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. 5 hari. Pertanyaan yang kedua, siapakah nama atau tokoh yang sakit dalam cerita tersebut? Ya, siapa? Santi Hendrieti. Ya, betul. Santi Hendrieti. Soal yang ketiga, apakah yang diberikan Suster Komala pada Santi agar Santi tidak merasa kesepian di rumah sakit? Ya, betul. Buku bacaan. Jadi, di dalam cerita ini adalah Santi memiliki cerita atau memiliki pengalaman tentang waktu dia sakit di rumah sakit. Nah, mungkin siswa-siswi kami sudah memahami isi pada teks cerita tersebut dengan membaca di dalam hati. Ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Baik. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang kegiatan menulis. Nah, kegiatan menulis ini kita akan saya akan menyuruh siswa-siswi kami untuk menulis pengalaman atau cerita yang telah kalian lakukan. Misalkan saya kasih contoh pengalaman untuk bagaimana pengalaman kalian untuk jalan-jalan ke rumah paman atau ke pantai atau ke rumah teman. Nah, ibu memberikan tugas individu. Ibu sudah menyiapkan di sini kertas jawaban. Jadi tugas kalian hanya menulis atau menceritakan pengalaman kalian di selanjutnya. Singkat-singkat saja. Jangan lupa tulis nama. Dan setelah nanti selesai, dan ibu akan mengumpulkan kertas jawaban kalian. Bisa kan? Bisa. Pasti di antara kalian ini, di antara semua ini kan pasti punya pengalaman. Oke. Ini yang saya kasih kertas jawaban.
kegiatan menulis, terus membaca dalam hati. Jadi untuk anak-anak kami tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan, dan sebelum kita melakukan penutupan, siapa yang memimpin kita di dalam doa?